6 tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terburuk kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih.
depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski ia enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama terkait dugaan korupsi dan nepotisme. Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap nasib bangsa dan negara. Menurut Usman, banyak peserta yang hadir dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Ratusan demonstran mengadakan aksi di Balai Kota Solo menuntut agar aparat penegak hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo dan putranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Mereka menganggap ketiganya telah menyengsarakan rakyat. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritikan keras terhadap Jokowi dan kroni-kroninya. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini membawa spanduk berisi kritik keras seperti tulisan "Adili Jokowi" dan "Ganyang Kuku Papa". Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menegaskan bahwa mereka menuntut agar Jokowi ditangkap dan diadili bersama keluarganya. Ia menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kepemimpinan saat ini dan masa depan yang memiliki agenda serupa dengan Jokowi, terutama terkait kebijakan yang membuka peluang investasi bagi asing. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memberi kendali wilayah Indonesia kepada pihak asing. Massa menyatakan akan mengusut berbagai kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan Gibran, serta meminta aparat penegak hukum bersikap adil dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. Sementara itu, sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo dengan berbagai spanduk serta poster. Mereka menyuarakan aspirasi dan keluhan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Ibu-ibu ini membawa tulisan bernada kritis yang disertai dengan yel-yel khas, menyampaikan kekecewaan terhadap dampak dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga isu investasi asing. Para peserta tampak bersemangat dan lantang menyuarakan aspirasi mereka. Salah seorang koordinator aksi mengatakan bahwa aksi ini dilakukan karena mereka merasakan dampak langsung oleh kebijakan yang dirasa semakin menekan kehidupan rakyat kecil. Ia menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan emak-emak yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga-harga yang tidak terkendali. Dengan semangat yang tinggi, kelompok emak-emak ini berjanji akan terus menyuarakan aspirasi mereka dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, menyampaikan suara rakyat demi perbaikan kehidupan bersama. Sekelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ingat ini, atas nama emak-emak, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi betul. Emang boleh jadi presiden, tanah turun minta rumah, tangkapkan. Kenapa aksi kami dialihkan ke Balai Kota? Resolusi ada dan melawan regenerasi
aspirasi Presiden Jokowi. Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini untuk menyuarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita dikejutkan dengan sebuah cuplikan yang tengah viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Dalam tayangan tersebut, teman-teman, terlihat gelombang massa yang bergabung dalam gerakan lintas aliansi melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Bahkan dikabarkan aksi tersebut merangsek hingga ke area diduga berbagai rumah bunker milik mantan Presiden Joko Widodo. Pagar area tersebut tampak hancur dan massa menyuarakan tuntutan tegas terkait dugaan berbagai pelanggaran selama masa jabatan beliau. Ya, Sobat Politik, aksi massa ini menyasar pemimpinan atau setidaknya 6 tuntutan utama yang menyasar pimpinan terdahulu hingga pemerintah saat ini. Ya, di mana aksi ini menyoroti berbagai kebijakan, pembentukan undang-undang serta proyek strategi nasional PSN yang dinilai bermasalah, tidak transparan dan anti musyawarah. Ya, di antara poin tuntutan dan isu yang diangkat dalam aksi tersebut meliputi yang pertama, penegakan hukum dan pengadilan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Mendesak aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk mengusut, menangkap serta mengadili mantan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri kabinet terdahulu yang indikasi terlibat kasus korupsi, nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, teman-teman, Reshuffle Kabinet Merah Putih meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemberombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan membersihkan menteri-menteri yang terindikasi KKN atau tervariasi dengan lingkaran Solo. Yang ketiga, teman-teman, tindakan terhadap konglomerat hitam. Ya, menurut penyitaan aset dan pengadilan terhadap pimpinan atau penguasa yang diduga melakukan kejahatan kategori set corporate crime. Yang keempat, teman-teman, audit investigasi proyek nasional dan utang negara. Yang mendorong DPR dan BPK melakukan pengawasan serta audit investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBN, utang negara, BUMN, proyek IKN hingga kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang kedua, poin utama adalah suara netizen dan sorotan komentar publik. Selain dari orator di lapangan, dinamika di kolom komentar video viral ini juga memperlihatkan berbagai respon dari warganet. Ada dukungan terhadap penegak hukum. Banyak netizen menyuarakan harapan agar prinsip keadilan dan kejujuran terus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun mantan pejabat. Yang kedua, desakan transparansi usut tuntas kasus. Ya, di mana teman-teman, sejumlah warganet mengkritik berbagai isu miring yang beredar dan meminta lembaga penegak hukum tidak diam dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Ketiga, teman-teman, harapan terhadap pemerintahan baru. Ya, harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo berdiri independen dan benar-benar berfokus pada misi pemberantasan korupsi demi kepentingan masyarakat. Nah, Sobat Politik, itulah rangkuman dari ulasan mengenai video aksi massa beserta poin-poin tuntutan yang sedang ramai diperbincangkan publik saat ini. Bagaimana pandangan kalian mengenai isu dan tuntutan ini? Tuliskan pendapat serta analisis kalian secara bijak di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik.
Ya, di sini juga teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen luas yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sutarto. Di sini dia berpendapat tangkap keluarga Jokodo. Arifin juga memberikan tanggapannya, kebohongan akan terbongkar manusia dajjal yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia semoga mereka yang zolim ziadat sangat pedih dan keluarganya, amin. Ya, Sopingi juga memberikan tanggapannya di sini teman-teman. Pengawalnya Parcok termul untuk mengamankan tuannya pemimpin mafia pengeruk kekayaan alam NKRI. Teman-teman, Irfan memberikan tanggapannya, siapa yang menabur pasti akan menuai. Rakyat sudah pada cerdas, tidak mau beli sama sembako. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Pak Karto memberikan tanggapannya, mantap sekali, lanjutkan perjuangan untuk membela kebenaran. Ya, teman-teman semua, kita lanjut. Mardia Bengkulu memberikan tanggapannya, kuat sekali pakar dan tembok rumah melindungi tumpukan uang hasil merampok uang haram. Nikmatilah dan bawalah mati. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Mian Miadi memberikan tanggapannya, waduh, itu aparat ngapain diam aja, nggak mau ngelawan, kenapa pada diam saja. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Guns Julius memberikan tanggapannya, presiden dan wapres nggak mungkin bisa menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan nggak mungkin menegakkan hukum yang ada. Para kartel dilindungi, para biang kerok koruptor dilindungi dan dipelihara, dan para kartel judol, para kartel mafia, kartel narkoboy dan pemalsu uang semua justru dipelihara. Yang ditangkap itu kelas korok, kelas yang terinya tujuannya untuk menutupi para biang bosnya. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Sajiman memberikan tanggapannya, lanjutkan demo gerudung rumah Jokowi dan bunker Jokowi dibongkar uang hasil korupsi di situ. Ya, Bunga Matahari memberikan tanggapannya di sini teman-teman, Allah selalu bersama kalian, ungkap kebohongan ini. Allahu Akbar, lindungi saudara-saudaraku. Ya, teman-teman semua, kita lanjut. Sutrisno memberikan tanggapannya, sepakat miskinkan hasil korupsi uang rakyat Indonesia. Suparno juga memberikan tanggapan, kalau hukum tidak mempan jalan sendiri, itu jalan alternatif. Teman-teman semua, kita lanjut di sini teman kita Sudari memberikan tanggapan, semoga sesama penjaga bisa mencari kenyataan sama kebenaran yang menyimpan keadilan, kejayaan, kemakmuran bagi bangsa masyarakat sekitarnya. Teman-teman Kucing Loreng memberikan tanggapannya, betul, jangan takut, kita semua siap, apapun jadinya bikin bobrok segalanya. Teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Rumi Sikes memberikan tanggapannya, semoga rakyat dari kelangan apapun mengerti kondisi bangsa saat ini, perusak negeri dapat diadili, harta negara diselamatkan. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Hasim Hendraman memberikan tanggapannya, halo Bapak demonstran, gampang kok bawa ke gergaji besi manual, gerek sebentar nggak pakai buang tenaga seperti ini, cepat selesai. Kita masuk semua kawan-kawan, geruduk masuk, bravo mahasiswa. Teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Big Grace memberikan tanggapan, orang begini dibiarkan hidup jadi negara para konranda, banyak hutang tatanan negara dan hukum para biriuba demi melegalkan kebusukannya. Kalau begini negara siapa yang bertanggung jawab? Ya, teman-teman, Bapak Poniman memberikan tanggapan, selamat rakyat Surakarta Suharjo bersuara demi keadilan bangsa ini, kasihan rakyat masih banyak yang miskin. Ya, teman-teman, Ichwan memberikan tanggapan, kalau ada rumah di bawah rumah dan ada bunker di bawah tanah, pasti yang punya berpikiran jahat dan punya rencana jahat, apalagi seorang aparatur negara atau seseorang rongsokan presiden. Ya, teman-teman semua, Dernier memberikan tanggapannya di sini, pakai alat berat ajar, rahohin rumahnya cepat tepat, itu lebih baik, aman pakar hidup, bosan cicik rakyat dipermainkan karena bersalah, gak mau temui rakyat. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Paijah memberikan tanggapan, semangat para pejuang menu kejujuran, bongkar kebohongan, kejoliman, penipu, maling, korupsi,
itu tuntut Jokowi, tangkap Jokowi, penjarakan Jokowi ya biar aman negara rakyat. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk memberikan analisis kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di sana. Nah teman-teman semua, untuk cuplikan video kali ini kita sampaikan di sini, dan jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik yang kita sajikan setiap hari. Dan salam NKRI harga mati.